Sahabat Usia Muda, kita skip tadi sejenak karena ada suara hujan yang bising di rumah. Dan ini substansi, saya pikir pertanyaan ketiga dari kiriman video dari mahasiswa ini sangat substantif dan perlu kami bahas, perlu kami sampaikan. Dan di video kali ini saya mencoba juga menampilkan potongan-potongan video yang menurut saya ada terjadi sedikit kekeliruan pemahaman yang disampaikan oleh Ustadz ini sendiri. Ya, nanti link video lengkapnya saya akan kirimkan di tetap sahabat Usia Muda sebagai ikhtiar. Saya tetap akan membuat di deskripsi video saya nanti di bawah mengirimkan link video lengkapnya. Yang dimana di video ini menurut saya sedikit kontroversi dan sedikit menyelisih. Ya kalau tadi di awal saya sudah sampaikan bahwa videonya sedikit-sedikit mempertentangkan antara ruqyah dengan hisab. Nah, sedangkan kita tahu semua sahabat Usia Muda, di awal saya sudah sampaikan, di video-video saya sampaikan, perdebatan itu tidak terjadi pada ruqyah atau hisabnya, tetapi perbedaan itu terjadi pada hilalnya. Baik, langsung saja mungkin sahabat Usia Muda kita simak videonya bersama. Dan nanti saya akan potong-potong dan skip-skip berdasarkan kekeliruan, di mana letak kekeliruan dari ustadz tersebut. Baik sahabat Usia Muda, mari kita saksikan videonya. Satu permasalahan menetapkan masuknya bulan dengan ilmu hisab, ilmu falak. Lihat ya, penulis tidak ada menyinggung masalah hisab di sini. Videonya dia sudah sama sekali beliau tidak menyinggung masalah apa? Masalah hisab. Iya. Karena beramal dengan hisab ini tidak dianggap. Stop, kita skip dulu ya. Di sini permasalahan yang pertama, ya, beliau mengatakan bahwa beramal dengan ilmu hisab itu tidak dianggap. Ya, saya mau klarifikasi sama Ustadz. Beramal dalam artian amalan apa yang dimaksud oleh Ustadz ini? Ataupun saya jawab, walaupun bisa jadi ketika Ustadz ini mengatakan bahwa amalan puasa, berarti amalan puasa itu masuk dalam amalan khusus dalam Islam itu sendiri. Ya, ini beramal dengan ilmu hisab dalam hal ini amalan khusus itu tidak dibenarkan menurut pandangan Ustadz itu sendiri. Ya, perlu kita ketahui ya, kalau berbicara terkait amalan khusus itu bukan hanya berbicara terkait puasa atau awal bulan saja, bulan suci Ramadan saja. Amalan khusus juga berbicara terkait sholat. Ya, kita akan berbicara terkait sholat, berbicara terkait waktu haji. Ya, waktu haji itu awal bulan juga nantinya. Kemudian zakat, puasa itu sendiri. Ya, ketika hisab tidak dibenarkan dalam menggunakan hisab tidak dibenarkan dalam penggunaan sholat, haji, puasa dan sebagainya, maka secara tidak langsung ya saya harap sih semoga Ustadz ini konsisten dengan perkataannya. Secara tidak langsung beliau mengatakan penggunaan hisab dalam penentuan waktu sholat itu tidak boleh dilakukan. Ya, ini saya harapkan semoga saja Ustadz ini istiqomah, ya, istiqomah dengan apa yang dia katakan, bahwasanya ketika beliau menganggap bahwa hisab itu, beramal dengan hisab itu tidak dibenarkan, entah amalan apapun itu yang berbicara terkait amalan khusus yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka beliau tidak boleh sholat berdasarkan ilmu hisab. Ya, beliau tidak boleh sholat berdasarkan waktu. Dalam artian ya setiap waktu sholat silakan, monggo ya. Silakan para jamaah Ustadz silahkan memantau dan melihat matahari. Karena sampai saat ini dalil syar'inya, ya, penentuan waktu sholat itu hanya berdasarkan hadis dan hanya berdasarkan hadis, itu pun hadisnya yang berbicara terkait pergerakan matahari dan kondisi langit. Ya, ini jadi saya harap konsisten. Kalau beliau mengatakan secara umum hisab tidak dibenarkan dalam beramal, ya harus konsisten dengan apa yang dikatakan. Dalam artian ketika Ustadz ini sholat sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan,
Ya, waktu yang telah ditetapkan itu ketika berbicara terkait waktu itu, perhitungan waktu, keterkaitan antara gerakan matahari dengan waktu jam itu hisab. Maka secara tidak langsung beliau harus konsisten dengan perkataannya. Oke, baik, kita lanjut. Sahabat dosen muda menonton video berikutnya ya. Yang menjadi landasan dalilnya Ustadz ini berbicara. Ya, kita lihat. Anda beramal pakai hisab karena yang pertama di dalam Al-Quran Allah berfirman yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Mereka bertanya kepada engkau Nabi Muhammad tentang hilal-hilal. Katakanlah bahwa hilal itu adalah waktu-waktu untuk manusia dan untuk haji. Jadi Allah terangkan bahwa hilal itu diciptakan itu sebagai waktu, penentuan waktu. Iya. Andai kata ada selain hilal akan diterangkan. Ya, bahwa ada hilal, ada juga hisab akan dijelaskan. Di sini ada diterangkan, cuma diterangkan apa? Hilal saja. Sahabat, saya skip lagi. Ya, kesalahan kedua yang dari video Ustadz ini, dia berdasarkan dalil yang dia pakai Al-Quran surah Al-Baqarah ya tadi ya, Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 189. Dia kesalahan fatal dari Ustadz ini, apa yang diungkapkan oleh Ustadz ini, membandingkan antara hilal yang dimaksud dengan Al-Quran dengan hisab. Lucu juga sahabat dosen muda ya. Tidak match ketika kita membandingkan antara hisab dengan hilal, karena itu beda ya. Dan perlu kita pahami bahwa antara penganut ruqyah maupun hisab sama-sama meyakini. Nah, ini diperjelas sahabat dosen muda supaya tidak keliru ya, tidak sesat dalam berpikir. Antara penganut ruqyah dengan hisab, baik itu hisab juga hisab imkanur ruqyah dengan hisab wujudul hilalnya Muhammadiyah, sama-sama meyakini bahwa penanda terjadinya awal bulan adalah hilal. Penanda terjadinya awal bulan adalah keberadaan hilal. Ya, ini perlu ditekankan. Tidak ada satupun penganut baik antara hisab dengan ruqyah menafikan itu, tetapi perbedaan itu terjadi pada yang tadi kriterianya dalam memaknai makna hilal itu apa. Disitulah model perbedaannya. Ya, ini kesalahan yang kedua dari Ustadz ini. Oke, baik, menonton video. Dalil yang kedua adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman syahida minkum asy-syahra falyasumhu." Barang siapa yang menyaksikan bulan di antara kalian hendaknya dia berpuasa. Dan musyahada ya itu hanya dengan apa namanya? Melihat dengan kepala atau dia tahu masuk dengan persaksian orang lain. Itu namanya musyahada. Jelas ya? Tidak ada dengan hisab. Baik, sahabat dosen muda. Kekeliruan yang ketiga ya. Yang ketiga dari pandangan Ustadz ini ada kontradiksi, statement yang kontradiksi terkait penerjemahan beliau terkait ayat yang dimaksud, yang dalil yang dia gunakan, yakni Al-Baqarah ayat 185 tentang makna terjemahan arti musyahadah. Ya, musyahadah atau secara terminologi melihat. Secara musyahadah secara terminologi maknanya melihat. Ya, tapi ada kontradiksi bahasa yang bisa kalian perhatikan di video saya ini. Pendapat beliau yang pertama, beliau mengatakan bahwa yang namanya musyahadah harus melihat dengan kepala sendiri. Harus melihat dengan mata kepalanya sendiri, namanya musyahadah yang pertama. Terus di statement yang kedua, beliau mengatakan juga atau ya melihat dengan persaksian orang lain. Dalam artian ketika orang lain bersaksi tanpa kita melihat, nah itu diterima. Ya, itu kontradiksi bahasa ya, saya pikir saya. Karena secara bahasa memang musyahadah, secara terminologi arti musyahadah itu adalah melihat, tetapi secara epistemologinya, secara pemaknaan mendalam itu, melihat itu bukan hanya dengan mata kita sendiri, tetapi bisa menggunakan melalui perantara orang lain,
bisa menggunakan, ya kalau Muhammadiyah sih menganut melihat dengan ilmu pengetahuan. Melihat dengan ilmu pengetahuan, hisabnya itu dilihat dengan ilmu pengetahuan. Kita yakini bahwa ketika hasil perhitungannya menandak ketika ketika matahari terbenam di saat akhir bulan, entah bulan apapun itu di bulan Hijriah, ternyata hasilnya positif, maka secara tidak langsung ilmu pengetahuan telah melihat. Ya, dan ini perlu kita pahami sahabat dosen muda. Ketika Ustadz ini berpandangan yang pertama, meyakini bahwa musyahadah itu harus dilihat dengan mata, maka saya mau tegaskan, di kota Makassar perlu kita ketahui, silakan melihat sejarah sejak berdirinya peruqyah di kota Makassar sampai saat ini tidak ada satu orang pun yang mampu melihat hilal di Sulawesi Selatan. Saya tegaskan, sampai saat ini, semenjak berdirinya peruqyah di kota Makassar, sampai saat ini belum ada satu orang pun yang mampu melihat awal hilal itu sendiri. Ya silakan terjun bersama peruqyah di setiap hari. Kalau ketika Anda merasa tidak melihat hilal, ya silakan mengistiqmalkan. Jadi kalau pendapatnya yang kita gunakan berarti kota Makassar, sahabat-sahabat dosen muda, harusnya selalu istiqmal, ya. Kenapa? Karena tidak pernah melihat hilal dengan mata kepala sendiri. Tetapi secara tidak langsung, ya, dia telah membantah, membuat statement yang kontradiksi di videonya dengan bisa melihat dengan menggunakan mata orang lain. Sama halnya bisa melihat dengan menggunakan ilmu pengetahuan. Nanti di waktu yang lain saya jelaskan makna melihat dalam pandangan Muhammadiyah itu apa. Ya. Terus yang keempat selanjutnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadits Ibnu Umar juga, riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah bersabda, "Inna ummatun ummiyah la naktubu wa la nahsib. Asyhru hakadha wa hakadha." Gunakan inilah sebenarnya dalil hadis. Ya, dan seterusnya. Dalil hadis Isa. Sungguhnya kami ini umat yang ummiyah, umat yang ummi. Apa itu ummi? Kami tidak menulis, tidak menghisab. Ya. Kesalahan fatalnya di sini sahabat-sahabat dosen muda dari yang disampaikan oleh Ustaz ini cukup 4 dulu ya, yang akan saya uraikan secara tidak langsung sudah mengkanter pendapat bahwasanya ya jangan menambah keributan ya. Di Indonesia ini bukan ribut terkait hisab, haramnya hisab atau dibolehkan atau tidak dibolehkannya hisab, tetapi beribut berbicara terkait kriteria memaknai hilal itu sendiri. Ya, makna ummiyun di sini beliau mengatakan bahwa tidak menulis, tidak menghisab. Ya. Nah, dalil hadis itu dia memaknai bahwa umatnya Nabi itu tidak menulis, tidak menghisab. Ini fatal, sahabat dosen muda. Siapa bilang umat Nabi tidak menulis, tidak menghisab? Memang umat Nabi itu menulis hadis, menulis ini, pintar juga menghitung perdagangan dan sebagainya, jago. Tetapi ketika berbicara terkait hisab awal bulan, sahabat dosen muda, itu hisabnya kalau anak ilmu falak pasti tahu. Model perhitungannya bukan berbicara persoalan 1 tambah 1, 2 kali 2, 4, 5 kali 5, 25, tidak. Tetapi menghitung menggunakan derajat, menit, detik. Karena yang dihitung adalah sudut atau bumi bola, ya. Jadi algoritmanya bukan perhitungan sederhana. Yang dimaksud dengan Nabi di sini, ya, tidak mampu, bukan umat kita adalah umat yang tidak terlalu memahami tulisan dan tidak tahu menghitung dalam artian menghitung awal bulan karena tidak paham terkait ilmu falak. Walaupun sebenarnya, ya, sahabat dosen muda, di masa Nabi hidup, ya, itu ilmu falak, perhitungan terkait kalender itu sudah ada di bangsa-bangsa lain, di Cina, di Eropa, ya, sudah ada. Tetapi karena masa Nabi Muhammad SAW belum belajar yang namanya ilmu falak, maka Nabi SAW menganjurkan untuk meruqyah. Tapi sekali lagi, sahabat sebenarnya saya tidak mau masuk pada ranah itu. Saya mau menekankan bahwa sekali lagi
bagi kita yang tidak terlalu paham ilmunya, cukup diam. Ya. Perdebatan yang ada, perbedaan yang ada di Indonesia ini bukan perbedaan terkait hisab dan ruqyah, melainkan perbedaan itu terjadi pada pemaknaan secara mendalam terkait makna hilal itu sendiri. Oleh sebab itu, sahabat dosen muda dimanapun berada, saya pikir demikian video ini. Semoga tidak gagal paham dalam memaknai, mendengarkan segala penjelasan saya, dan terkait saya menghimbau pada setiap penonton dimanapun berada, bagi yang tidak memahami hisab dan ruqyah, lebih baik kita diam dan tidak menambah kerisauan dan keraguan di masyarakat. Yang jelas saya tetap pada prinsipnya, hal ini masuk di dalam ranah ijtihad. Ketika salah mendapatkan 1 pahala, dan ketika benar mendapatkan 2 pahala. Yang jelas kita semua berikhtiar. Semoga apa yang kita laksanakan di bulan suci Ramadan ini, segala bentuk amalan-amalan kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari video ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.